Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar dan resiko bayar di aplikasi UangMe. Apakah ada di lapangannya dan bagaimana cara penagihannya dan seperti apa? Dan bagaimana resikonya? Simak video ini sampai habis. Nah, jika saat ini kalian mengalami kesulitan dalam pembayaran pada aplikasi pinjaman online seperti UangMe ini, saya cuma bilang kalian tuh tenang aja. Meskipun pinjol ini secara sah, secara hukum ada di OJK, bukan berarti tidak ada risiko yang besar terkait dengan penggunaannya. Nah, berdasarkan pengalaman salah satu teman yang mengalami keterlambatan pembayaran selama lebih dari 60 hari, atau lebih tepatnya sekitar 70 hari lah kurang lebih, saya ingin membahas tentang risiko yang dia alami. Nah, pertama, lokasi teman saya ini berada di Jakarta. Kedua, jumlah pinjamannya yang diajukan sekitar 2 jutaan rupiah termasuk bunganya. Nah, dari situ kita bisa menarik beberapa pelajaran. Pertama, jika kalian berada di wilayah Jakarta dan telah melewati batas waktu pembayaran selama 2 bulan lebih, tetapi belum ada tanda-tanda perusahaan atau penagihan DC yang datang ke rumahnya, kemungkinan besar masih relatif aman. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah orang yang mengalami keterlambatan pembayaran di Jakarta dan jumlah DC yang tersedia. Urutan dan prioritas penagihan juga bisa bervariasi nih. Namun kalian perlu ingat ya, bahwa ada risiko besar yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pinjol ini. Pertama-tama nih, dendanya bisa dikenakan bisa sangat besar. Meskipun bagi beberapa orang mungkin ini akan terasa kecil, tapi menurut saya sih ini besar. Nah, menurut pendapat saya ini adalah risiko yang pertama yang harus kalian perhatikan. Yang kedua, mungkin akan sering dihubungi oleh pihak pinjol. Desi-desi pinjol melalui telepon, nomor yang mereka yang gunakan bisa bermacam-macam, ganti-gantian gitu. Nah, mereka akan berusaha menghubungi kalian berkali-kali dan di spam berkali-kali. Nah, sementara itu untuk sebar data atau kontak di luar kondisi kontak darurat seharusnya tidak diizinkan oleh pihak pinjol yang secara sah atau secara hukum. Dan itu pun ada yang ditagih di luar kontak darurat. Walaupun katanya sih aman-aman aja. Meskipun begitu, banyak orang yang mengklaim bahwa proses penagihan dari pinjol ini masih belum terlalu mengganggu ya. Namun penting untuk selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Nah, terkait penagihan dari aplikasi pinjaman online UangMe ini, ada beragam pendapat. Beberapa orang menganggap bahwa penagihannya cukup mengganggu, bahkan sampai pada tingkat yang parah nih gitu. Penagihannya bisa mencakup panggilan telepon dari ke kantor kalian, bahkan menghubungi kontak darurat. Nah, sebenarnya panggilan ke kontak darurat masih bisa dianggap wajar, karena itu adalah tujuan utama dari kontak darurat untuk situasi darurat aja. Nah, namun jika mereka menghubungi nomor kantor, seharusnya mereka menggunakan nomor yang sesuai dengan kantor Anda. Nah, solusinya adalah berkomunikasi dengan pihak yang menghubungi Anda dari kantor pinjol itu ya. Kalian bisa menjelaskan bahwa mereka sebaiknya tidak menghubungi nomor kantor atau nomor kontak darurat atau meminta agar panggilan tersebut dihentikan. Ya, kalian tinggal bilang lah sama orang-orang yang telah diganggu sama pihak-pihak pinjol itu. Nah, jika panggilan dari nomor yang mengganggu terus berlanjutan, Anda dapat memutuskannya, nggak usah direspon. Namun ini akan menjadi resiko ya. Biasanya udah kalian akan terus bertubi-tubi untuk diteror sama desi pinjolnya gitu. Yang perlu diingat ya, bahwa meskipun ada penagihan yang bisa mengganggu, tidak perlu panik. Jika kalian mengalami kesulitan dalam pembayaran aplikasi pinjam online, tetap tenang. Nggak usah gali lubang tutup lubang, nggak usah pakai joki pinjol, abaikan saja. Sampai saat ini belum ada tindakan penagihan fisik di lapangan dari pinjol itu. Jadi kesimpulannya, pinjol ini masih aman tanpa di lapangan. Jadi buat kalian tetap tenang dan semangat. Jangan terlalu khawatir karena masalah gagal bayar di aplikasi pinjam online sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara digagal bayarkan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu berlebihan dalam berpikir, membuat asumsi yang berlebihan. Sebenarnya tidak akan ada dampak yang berat jika terjadi Anda mengalami kesulitan pembayaran pada aplikasi pinjaman online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.